Pelebaran Jalan Ahmad Yani Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Diduga dikerjakan PT Kanindiandra Lestari asal-asalan. Tidak memperhatikan gambar. Tidak sesuai kontrak yang disepakati. Alhasilnya tidak maksimal akibat pemasangan drainase prekes yang terkesan terburu-buru dan asal jadi. Seperti 1. PT Kanindiandra Lestari tidak memasang papan nama proyek dan tidak menyedot air di dalam drainase terlebih dahulu saat akan mengerjakannya. 2. PT Kanindiandra Lestari mengeruk tanah terlalu mepet dengan pagar dan tanpa memasang sapti pada pagar rumah warga. 3. PT Kanindiandra Lestari menurunkan prekes ke lubang drainase tanpa pemancangan dengan ulin 10 x 10 x 4 meter terlebih dahulu. 4. PT Kanindiandra Lestari tidak mengecor beton rabat 10 cm sebagai tempat prekes dan untuk menentukan levelnya. 5. PT Kanindiandra Lestari mengerjakan beton rigid tidak mencapai ketebalan 20 cm pada pelebaran jalan. Akibat dampak pekerjaan PT Kanindiandra Lestari, warga merasa dirugikan. Pagar rumah mereka sebagian pada patah, miring dan jalan berdebu saat panas. Permasalahan tersebut sudah kami sampaikan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kutai Kartanegara, melalui Kepala Bidang Bina Marga Bapak Restu. Betapa terkejutnya Restu mendengar bahwa PT Kanindiandra Lestari mengerjakan drainase prekes tanpa menggunakan tiang pancang ulin 10 x 10 x 4 meter, dan PT Kanindiandra Lestari tidak memasang cor beton rabat 10 cm untuk menentukan levelnya. Berikut pernyataan Kabid Restu. Kok bisa tidak dikerjakan? Kirimkan saya buktinya Pak kalau gak dicor rabat. Biar nanti ditegur pelaksanaannya. Di stasioner berapa Pak? Kalau ada airnya kan kita gak bisa lihat. Kalau ada kotoran memang disengaja supaya air gak menyebar kemana-mana. Nanti setelah akan dikerjakan baru dibersihkan. Begini Pak Restu cara mereka bekerja. Mereka mengeruk tanah dari drainase langsung memuat ke dalam truk menggunakan eksavator. Setelah itu eksavator langsung menurunkan prekesnya. Tanpa menggunakan tiang pancang balok ulin ukuran 10 x 10 x 4 meter terlebih dahulu. Coba lihat hasilnya tidak rata. Bahkan ada yang nongol sampai lebih dari 15 cm. Dan beberapa hari terakhir ini mereka sudah tidak ada kegiatan. Ya hari ini tidak kegiatan di situ. Tapi di bacing plan cetak prekesnya ada. Mengenai pagar rumah warga patah dan miring. Restu. Kok bisa patah Pak? Boleh jadi pondasinya yang keluar batas ke bahu-bahu jalan Pak. Rata-rata masyarakat menutupi bagian-bagian drainase yang merupakan bagian-bagian jalan. Silahkan Bapak cek semua di situ. Sebelum pembongkaran pun kami ke kecamatan dan ke kelurahan menyampaikan dan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Termasuk dari Babinsa dan Kodim karena ada satu toko yang kepunyaan tentara. Yang nantinya boleh jadi terkena dampak perbaikan drainase karena mereka berusaha di atas bagian drainase Jalan Pungkas Restu. Berikut kegiatan pelebaran Jalan Ahmad Yani Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Pagu 24.341.737.923. HPS 24.341.340.000. Anggaran APBD 2023. Tanggal 1 April tahun 2023 SD 05 Mei 2023. Waktu pelaksanaan 237 hari kalender. Kontraktor pelaksana PT Kanindiandra Lestari alamat Jalan Mangga 2 RT 16 Kelurahan Tanjung Redep Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Konsultan Pengawas CV Karya Pratama Konsultan. A. Latar belakang. Jaringan jalan memegang peranan penting dalam hal wadah pergerakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena sejalan dengan laju pertumbuhan perekonomian dan lain sebagainya sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jaringan jalan serta penataan lalu lintas yang merupakan satu kesatuan terpadu dari semua jaringan jalan. Sehubungan dimulainya pembangunan pasar modern Tangga Arung yang berada di Kota Tenggarong. Maka seluruh jaringan jalan yang menunjang akses ke kawasan pasar perlu dilakukan penyesuaian mengingat akan adanya potensi peningkatan volume lalu lintas saat pasar ini sudah mulai difungsikan.
Jaringan jalan yang nantinya akan mengakomodir arus lalu lintas menuju kawasan pasar perlu dilakukan penyesuaian kapasitas volume lalu lintas baik itu berupa pelebaran jalan maupun pengaturan lalu lintas sehingga dapat mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Jalan Ahmad Yani saat ini digunakan masyarakat untuk menuju kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga ke Pasar Tangga Arum melalui Jalan Danau Aji. Sehubungan akan adanya potensi peningkatan volume lalu lintas di kawasan sekitar Pasar Modern Tangga Arum ketika sudah difungsikan. Oleh sebab itu, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pelebaran Jalan Ahmad Yani. B. Maksud dan tujuan. Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menambah kapasitas volume lalu lintas ketika Pasar Modern Tangga Arum telah berfungsi. Tujuan dari pekerjaan ini adalah terlaksananya pelebaran Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Tenggarong. C. Sumber pendanas. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kap. Kutai Kartanegara tahun anggaran 2023. Pagu anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini yaitu sebesar Rp24.341.737.923. D. Lingkungan pekerjaan. A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Shop drawing, perincian penawaran, RAP, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis untuk pekerjaan yang dimaksud, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian jasa konstruksi kontrak B. Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 2. Penyesuaian rencana awal dan kondisi kebutuhan lapangan. 3. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 4. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan kontraktor pelaksana dan unsur konsultan pengawas. Membuat laporan harian, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh konsultan pengawas. 5. Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan PPK dan atau unsur lain yang terkait. 6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan, backup data, serta berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi. 7. Membuat gambar-gambar pelaksanaan, shop drawings, yang dikoreksi oleh konsultan pengawas untuk disahkan oleh PPK. 8. Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan, as-built drawing, sebelum serah terima pertama. 9. Menyusun laporan secara periodik, rekapitulasi pelaksanaan pekerjaan 2 mingguan yang meliputi permasalahan, kendala di lapangan dan resume pekerjaan kepada PPK. 10. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, gambar teknis dan spesifikasi teknis, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan, unwitching pelelangan, serta ketentuan teknis pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, kontraktor bekerja tidak memperhatikan AMDAL. Akibat turap pembatas sungai diambil dan diangkat, maka terjadilah abrasi tanah longsor, pagar rumah warga pada patah dan miring, serta saluran pembuangan air dari rumah warga pada tertutup, tidak dikembalikan seperti semula. Diduga pekerjanya belum pernah mengerjakan drainase prekes seperti ini, alias bukan tenaga ahlinya. Pekerjaan seperti ini, kok sudah dianggap selesai 60% progresnya, namun belum ada pembayaran, kata pelaksana lapangan. Kalau pekerjaan di dalam kota Tenggarong saja dikerjakan seperti ini, bagaimana dengan pekerjaan yang di pelosok sana? Dapatkah publik mengetahui siapakah yang bertanggung jawab mengenai pekerjaan tersebut? Di mana peran pemerintah daerah, peran Dinas PUPR, Kejaksaan Kutai Kartanegara dan instansi terkait, selaku pengawasan, pengamanan dan pendampingan? Ini permasalahan sangat serius untuk kemajuan Kutai Kartanegara sebagai kota penyangga ibu kota Nusantara (IKN). Sampai diterbitkan berita visual ini, Restu selaku Kabid Dinas PUPR Kutai Kartanegara belum bersedia menjawab pertanyaan kami. Sudah berapa persen progresnya sekarang? Kami berharap kepada BPKP dan BPKRI Perwakilan Kalimantan Timur
agar menindak tegas kontraktor, konsultan dan dinas terkait yang ikut memuluskan perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Terima kasih. Oposisi Kaltim melaporkan dari Tenggarong Kutai Kartanegara.